Tabel berikut ini memperlihatkan performa dari bantalan-bantalan tersebut. Ini adalah wrapping plain bearing, jadi jenisnya adalah bantalan biasa atau bantalan geser yang terbuat dari material non-metal, di mana untuk keakuratan radial lokasinya itu jelek atau poor. Untuk bearing bantalan geser yang terbuat dari metal, itu keakuratan lokasi radialnya baik atau good. Sementara untuk fluid film hidrodinamik, untuk keakuratan lokasi radialnya cukup. Yang paling baik di antara jenis-jenis bantalan ini adalah hydrostatic bearing, di mana keakuratan lokasi radialnya excellent atau sangat baik. Ini adalah rolling bearing. Rolling bearing akan kita bahas pada video yang lainnya. Jadi, ketika memilih bantalan, kita bisa menjadikan tabel ini sebagai acuan. Sebagai contoh, kalau kita menginginkan bantalan yang ketika beroperasi itu dia silent atau tidak menimbulkan suara yang berisik, jangan dipilih bantalan yang terbuat dari non-metal atau wrapping plain bearing ini. Bisa dipilih jenisnya hidrostatik, bisa hidrodinamik, atau bantalan geser yang terbuat dari metal ini. Kemudian yang ini adalah kombinasi bantalan tersebut dalam menerima beban aksial dan beban radial. Beban aksial adalah beban yang arah pembebanannya sejajar dengan aksis atau sumbu dari bantalan. Sementara beban radial adalah beban yang arah pembebanannya tegak lurus dari sumbu atau aksis bantalan. Kalau ini adalah kemampuan bantalan tersebut untuk menahan torsi ketika mesin tersebut baru dinyalakan. Kemudian standar available-nya ini adalah apakah ketersediaan komponennya itu banyak tersedia di pasaran. Ya, ini adalah kemudahan dalam pelumasan, di mana untuk wrapping plain dan porous metal plain bearing ini itu sangat baik ya. Nilainya adalah excellent dalam hal kemudahannya dalam memberikan pelumasan. Yang sulit itu adalah hydrostatic bearing. Jadi hydrostatic bearing ini itu membutuhkan sistem khusus. Nah, sehingga kemudahan dalam memberikan pelumasannya itu adalah poor atau kurang, karena dibutuhkan sistem khusus. Sementara untuk yang hidrodinamik itu biasanya membutuhkan sirkulasi dari pelumasan. Seperti di sini untuk hidrodinamik ini nanti dibutuhkan ada penampung oli, kemudian nanti ada pompa oli, dan ada sistem sirkulasinya. Jadi kalau kita ingin bantalan yang bisa menahan beban radial dan beban aksial sekaligus, maka yang paling baik itu adalah rolling bearing. Nah, sementara kalau untuk hidrodinamik dan hidrostatik ini itu tidak. Sekarang kita fokus pembahasan kita mengenai bantalan geser. Jadi bantalan geser itu adalah bantalan yang memiliki dua permukaan. Kedua permukaan tersebut saling bergerak relatif antara satu dengan lainnya.
Di antara kedua permukaan dilapisi oleh pelumas. Ini adalah contoh bantalan geser. Ini adalah poros. Ini adalah bantalannya. Jadi ada dua permukaan. Ini permukaan luar, ini permukaan dalam. Antara permukaan luar dan permukaan dalam ini harus bisa saling bergerak relatif. Jadi ketika permukaan dalamnya ini berputar, bisa jadi yang permukaan luarnya ini tidak berputar atau diam. Ini itu dikasih pelumas. Ini contohnya. Ini housing block. Jadi housing block ini adalah tempat bantalan itu dipasang. Ini adalah permukaan yang pertama, di permukaan kedua, ini adalah jurnal. Jadi yang dimaksud dengan jurnal itu adalah bagian dari poros yang masuk ke dalam bantalan. Jadi di sini ini adalah poros, kemudian ada bagian poros yang masuk ke dalam bantalan, itu dinamakan dengan jurnal. Oleh karena itu, bantalan geser ini juga dinamakan dengan jurnal bearing. Jadi antara permukaan pertama dan permukaan dua ini ada celahnya atau clearance-nya. Ini adalah jurnal diameter, kemudian ini adalah bearing diameter. Jadi untuk bantalan geser ini antara permukaan pertama dan kedua atau permukaan dalam dengan permukaan luar itu dilapisi oleh pelumas. Karena pentingnya pelumas dalam sebuah bantalan, maka untuk bantalan geser ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3 jenis pelumasan pada bantalan geser. Yang pertama itu adalah boundary lubrication, kemudian mixed film lubrication, kemudian full film hydrodynamic lubrication. Untuk boundary lubrication ini antara permukaan, nah, kita lihat di sini ini adalah bearing surface, ini adalah jurnal surface. Kalau kita lihat slide sebelumnya, ini adalah jurnal surface, kemudian yang ini adalah bearing surface. Jadi ada permukaan yang berhubungan dengan jurnal atau poros, kemudian ini adalah permukaan bantalan. Antara jurnal surface dan bearing surface ini, untuk pelumasan secara boundary lubrication itu masih terjadi pergesekan atau persentuhan permukaan, karena pelumasan yang diberikan untuk pelumasan jenis ini itu hanya sedikit atau hanya lapisan tipis, sehingga ketika bantalan itu bekerja atau berputar masih ada sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan ini tentu saja tidak diinginkan, karena namanya dua buah permukaan, baik itu dari logam atau non-logam, ketika senantiasa bersentuhan, lama-lama akan menimbulkan panas dan juga bisa menimbulkan keausan. Jadi persentuhan ini sebenarnya tidak diinginkan. Oleh karena itu, jenis pelumasan secara boundary lubrication ini hanya diaplikasikan atau digunakan untuk bantalan yang bekerja pada kecepatan rendah. Jadi untuk kecepatan tinggi sangat tidak direkomendasikan. Contohnya adalah pada ratchet, di mana pada ratchet itu putarannya itu sangat rendah. Bisa digunakan jenis pelumasan boundary lubrication ini. Kemudian mixed film lubrication adalah jenis pelumasan yang kuantiti atau jumlah pelumas itu lebih banyak dibandingkan boundary lubrication. Sebagaimana kita lihat pada gambar ini, antara permukaan jurnal surface dan bearing surface, sentuhannya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan yang boundary lubrication.
hanya ada beberapa titik masih ada sentuhan. Kita di sini, bagian sini dan sini. Ini adalah mixed film lubrication. Tetapi pada kenyataannya jenis pelumasan seperti ini itu jarang diaplikasikan karena sulit untuk menentukan. Jadi untuk perhitungannya sulit. Kita masuk yang ketiga, yaitu full film hydrodynamic lubrication. Nah, kita lihat dari ketiga jenis pelumasan ini, yang paling bagus itu adalah jenis hydrodynamic ini, di mana tidak terjadi sentuhan antara permukaan jurnal dengan permukaan bearing atau permukaan bantalan. Nah, sehingga kalau dari segi usia pakai, hydrodynamic lubrication ini itu akan lebih awet. Nah, jadi kalau bearing atau bantalan geser yang menggunakan metode pelumasan hydrodynamic ini itu bisa lebih awet atau usianya lebih panjang dibandingkan dengan binary lubrication atau mixed film lubrication. Nah, tetapi hydrodynamic ini adalah pelumasannya harus senantiasa terendam oli. Jadi bantalan yang menggunakan sistem hydrodynamic ini harus senantiasa terendam oleh pelumas atau oli. Oleh karena itu, tidak semua komponen mesin bisa mengaplikasikan jenis pelumasan seperti ini. Contoh aplikasinya adalah pada bantalan yang dipakai pada force ankle atau crankshaft mesin. Jadi pemilihan jenis pelumasan ini tergantung kebutuhan. Jika mesin yang kita inginkan itu memiliki kecepatan tinggi, bisa kita memilih hydrodynamic lubrication ini. Tetapi sistemnya lebih rumit karena membutuhkan bantalan yang senantiasa terlumasi. Apabila kita menginginkan putarannya itu rendah atau bantalan itu menerima putaran rendah, bisa mengaplikasikan binary lubrication ini. Untuk memberikan pelumasannya lebih gampang, tidak membutuhkan sistem khusus, tetapi kekurangannya itu tidak bisa menerima putaran yang tinggi. Jadi pelumas, untuk membedakan kriteria antara satu pelumas dan pelumasan lainnya, itu dilihat dari viscosity atau kekentalannya. Biasanya standar yang digunakan adalah SAE. SAE ini adalah singkatan dari Society of Automotive Engineer. Jadi, semakin tinggi angka setelah SAE ini, kita lihat di sini. Nah, di sini ada SAE 20, SAE 30, SAE 40, dan seterusnya. Jadi, semakin tinggi angka setelah huruf SAE ini, maka tingkat kekentalannya semakin tinggi. Jadi, antara SAE 20 dengan SAE 30, yang lebih kental itu adalah SAE 30. Antara SAE 30 dengan SAE 50, viscosity-nya yang lebih tinggi adalah SAE 50. Oleh karena itu, untuk pelumas yang digunakan pada mesin itu berbeda dengan pelumas yang digunakan pada gearbox. Untuk pelumas pada mesin biasanya gunakan SAE 10 sampai SAE 20. Sementara untuk gearbox itu SAE 40. Karena pada gearbox itu gesekannya lebih besar sehingga membutuhkan pelumasan yang lebih kental. Dari gambar ini bisa kita lihat ini adalah viscosity dan ini adalah temperatur. Jadi ketika temperaturnya semakin tinggi, maka kekentalan dari pelumas itu akan berkurang. Nah, hal ini juga harus kita perhitungkan. Ketika mesin yang akan kita gunakan itu memiliki temperatur yang tinggi, berarti pelumas yang cocok itu adalah pelumas yang tahan terhadap temperatur tinggi, sehingga kekentalannya itu tidak berkurang secara
signifikan.